Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syahdu banget ya ini cuacanya. Alhamdulillah udah dari bulan Desember sampai bulan ini Januari udah akhir lagi aja. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah air yang banyak kayak itu musim hujan. Ya, mungkin di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kembali ya dari atas peristiwa Aceh dan Sumatera dan juga akhir-akhir ini curah hujan yang tinggi. Mungkin bagi teman-teman yang terdapat kebanjiran, semoga menghadapinya tetap semangat dan juga hati-hati ya. Dan semoga juga cepat surut. Balik lagi nih kita di podcast kali ini yang episode ke-6 ya. Kali ini kita akan membahas agak sensitif sih ya. Agak sensitif ya, yaitu dengan tema poligami antara syariat, tanggung jawab dan realita di masyarakat. Ya, mungkin betul ya yang tadi disampaikan oleh istri saya yang pertama dan yang tercinta ini kan ya di podcast kali ini memang betul ya agak sensitif, makanya kami di sini menyampaikan bukan fatwa kami, ya bukan untuk menghakimi, bukan pendapat kami, makanya di sini kami juga sharing-sharing. Selain sharing-sharing juga mengupas mungkin fakta dan realita, kami juga membawa referensi-referensi yang memang kali ini sangat sensitif gitulah di tengah-tengah masyarakat. Emang sih ya kayaknya kalau ngobrolin poligami itu harus dengan susah sih, dengan pikiran dan hati yang ternyata susah banget. Ya kita ke ini aja dulu. Mungkin apa? Persepsi pandangan kita pribadi atau langsung ke fakta di kasus di masyarakat nih? Fakta di kasus. Oh iya, fakta di kasus masyarakat. Nah, benar sih, ada beberapa hari yang lalu aku nonton VT itu ada suami istri. Dia itu di dalam si videonya itu si suaminya itu mau minta izin lah ya untuk melakukan poligami dengan berdalih ya gue menjalankan sunnah Nabi gitu loh, daripada gue berzina lah kata istrinya. Gak gayaan banget ibaratkan mau poligami, sedangkan dia aja kepada istri yang ini tuh tidak mencukupi gitu loh. Nah kayak masalah sunnah kan sunnah itu banyak gitu loh. Oh, tapi suami bilang ke istrinya untuk menjalankan sunnah. Iya, gitu, daripada katanya dia berzina ya kan. Ya sebenarnya memang itu sih kebanyakan yang menjadi dalih para ikhwan untuk poligami gitu. Nah, di situ pokoknya intinya udahlah berdebat dia, kata suaminya udah jangan mendebat, kata istrinya ya kalau emang mau poligami ya kalau mau kayak Nabi ya dilihat, maksudnya Nabi dulu poligaminya tuh kayak gimana, siapa yang dinikahinya, karena apa. Sedangkan kasus di masyarakat sekarang kan orang berpoligami itu hawa nafsu, sampai akhirnya kata si istrinya Nabi itu dulu poligami yang dinikahin itu janda yang udah gak bisa nyari duit. Sedangkan si suaminya ini mau poligami dengan janda sebelah yang masih mampu nyari duit. Akhirnya kata si suami udah gak usah berdebat, udah gak usah ngedebatin dia gitu kan. Nah dari situ kata istrinya udah ceraiin aja, karena si istri pikir ya udah gue juga bisa nyari duit sendiri. Nah di situ sih maksudnya kadang ya memang nggak dipungkiri kasus di masyarakat itu memang kayak gitu kenyataannya. Gitu berarti kesalahpahaman dari pihak laki-laki yang menganggap itu sunnah, dan mungkin di sini memang kita harus membahasnya satu-satu gitu ya.
Dan apa ya? Ya pertama di sinilah coba kita di sini kita ada satu kutipan ya yang dikatakan oleh tadi si suami itu, gue ini menjalankan sunnah, padahal kan di sini dikatakan selama sekitar 1300 tahun para ulama itu tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami. Apa itu hukum poligami? Yaitu mubah. Nah, itu semuanya udah sepakat bahwa poligami itu boleh atau mubah. Di sini juga dikutip nih dari Abdurrahim Faris Abu Lukbah dalam kitabnya Syawab Al-Tafsir fi Al-Qorni Al-Robi Asyara Al-Hijr halaman 360. Masalah menikah dengan lebih dari satu istri menurut para fuqaha adalah ketentuan syariah yang sudah tetap. Nah, dan sunnah atau jalan yang diikuti. Berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini, meskipun mereka berbeda pendapat pada kebanyakan bab dan masalah fikih, sebab hukum ini didasarkan pada dalil qot'i subut. Jadi maksudnya di sini itu para ulama biasa dulu berbeda pendapat. Misalkan ada hukum ini, ulama ini berijtihad ini hukum ini. Tetapi dalam masalah poligami itu nggak ada yang berbeda pendapat. Bahkan diperkuat lagi para imam yang 4, yakni Imam Abu Hanifah, ya kan, Imam Malik, Syafi'i, dan ya Imam Ahmad sepakat bahwa poligami itu mubah. Jadi balik lagi di sini yang kita harus luruskan dari pemahaman si suami yang tadi dari pendapat si istrinya buat melegalkan ya itu dari nafsu lu doang ya kan gitu. Banyak nih kan sunnah-sunnah yang lain. Nah itu kita harus lurusin bahwa poligami itu mubah. Nah namanya yang mubah atau boleh itu ya boleh diambil ataupun nggak boleh juga ya nggak dosa. Ya silakan ya kan. Jadi mungkin di situ yang harus perlu diluruskan untuk pendapat sunnah. Jadi sudah ibaratnya sudah salah paham lah, karena kan sunnah ini sunnah atau bisa dikatakan untuk menghindari zina, sepertinya dia akhirnya melakukan poligami, yaitu ya maksudnya pemahaman itu jadi di masyarakat itu jadi dalil ya. Iya, dalil pembenaran buat dia gitu. Dan mungkin juga dari pendekatan-pendekatan dari sisi istri yang menurut aku tuh bukan dari sisi istri atau semuanya lah. Kita itu jangan sampai membenci syariat gitu loh. Jadi dikatakan para ulama dan dikatakan di dalilnya Al-Quran kan itu kan juga kalian kalau tidak sanggup ya udah satu aja kan gitu di surat An-Nisa itu. Dan pendapat ulama itu boleh. Jadi jangan kalian itu membawa dalil kepada pasangan kalian ini tuh sunnah gitu. Lalu belajar dulu gitu loh. Kalau kita lihat atau faktanya deh sekarang kebanyakan memang ya pembenaran itu mungkin tidak bisa dipungkiri, karena yang melakukan poligami itu lagi-lagi untuk ilmunya mencapai poligami itu hanya mungkin selentingan dengan mengatakan wah boleh ini laki-laki 4. Nah sedangkan itu kemudian masuk lagi kepada si istri, dia itu mungkin merasa nggak adil nih buat dia nih gitu kan ya, karena suami enak dapat 4, wah harus berbagi kan gitu. Guanya harus berbagi, suami gue bisa 4. Dari situ pemahaman yang dikit akhirnya dipaksakan untuk dijalankan, akhirnya keliru lah semuanya dari makna poligami itu sendiri. Apakah orang benar-benar yang mau poligami itu apa dia benar-benar siap gitu loh dengan poligami? Karena kan nggak mudah dengan kondisi yang ibaratnya nggak semua si istri atau perempuan atau akhwat itu rela ridho kan gitu, kebanyakan kan enggak. Iya makanya itu ya dari yang menjalankan tadi, balik lagi tadi bahwa yang menjalankan poligami itu kebanyakan
kurangnya faham si syariat poligami ini, baik dari sisi laki-laki si suami maupun dari sisi istri perempuan. Karena ya memang tidak dipungkiri itu mungkin si laki-laki yang merasa dalam di otaknya gue adil, itu satu ya, adil. Terus kemudian dia merasa secara sisi finansial itu gue oke nih, ya kan, cukup. Nah terus gue merasa juga anak istri enak nih, mau ngapain lagi gue pulang. Nah dengan sebegitu banyaknya mungkin beban dia kerja segala macam di luar, ya kan, mungkin dia langsung berpikiran, nah, kayaknya gue mau nambah lagi nih satu, kan gitu ya, dia berpikiran. Nah tapi dia tidak mengedukasi dulu nih kepada istri yang ada di rumah, ya kan, Istri dan anak sih ya, sebenarnya. istri dan anak. Tak, disitulah dia masalahnya. Karena apa? Tugas suami itu kan untuk mendidik anak dan istri dia, untuk menjelaskan ilmunya dulu. Jadi jangan diambil posisi dia, oh yang penting adil, poligami itu boleh 4. Iya. Udah cuman sebatas itu. Dan yang parah mengambil hukum itu poligami itu sunnah. Nah kalau sunnah kan berarti konsekuensinya kalau dijalankan itu mendapatkan pahala. Nah kalau yang ditinggalkan ya tidak apa-apa, tapi untuk mendapatkan pahala Kan nggak cuma lewat, bukan maksudnya dari hukum sunnah kan. Misalkan kalau ada yang mengambil hukum sunnah, kalau dijalankan kan dapat pahala. Kalau enggak dijalankan kan kesayang gitu, ya kan. Nah itu si cowok atau si suami itu yang menganggap itu sunnah lah, sayang. kan. Tapi semua ulama nggak ada yang berbeda pendapat, ya kan, dari ulama salaf sampai para imam mazhab bahwa poligami itu boleh. Jadi yang namanya boleh itu ya udah, mau dikerjain silakan, nggak dikerjain ya udah silakan. Karena kan disitulah pentingnya kita kalau untuk mengambil suatu kasus terus kita hukumi, kita harus pelajari dulu itu kan. Karena dari semuanya itu kalau gua ngomong kayaknya nggak bakalan kasih nih. Terus gua ngedengerin ustadz boleh kok nikah lagi tanpa seizin istri. Nah itu tuh yang suka jadi dalil itu yang memang bikin konfliknya nggak sih? Iya, itu yang bikin konflik. Yang jadi konflik itu adil, bolehlah adil, udah cuma adil, yang penting gue kasih rumah, gue kasih makan, nafkah segala macem, terselesaikan, udah habis itu pergi. Kan nggak gitu. Nah di sini makanya banyak orang-orang yang akhirnya mencoba melemahkan atau menyerang si poligami itu, syariat poligami. Maka di sini ada nih beberapa pendapat ulama, yaitu menolak syubhat-syubhat. Syubhat pertama katanya poligami hanya boleh dilakukan kondisi darurat. Terus Nabi melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu poligami. Nah di sini ada riwayatnya. Itu para musuh-musuh Islam tuh pinter tuh ngambil celah-celahnya. Nah terus yang ketiga katanya poligami menimbulkan bahaya, jadi hukumnya haram gitu. Nah nanti pembahasannya. Terus syubhat keempat katanya poligami haram berdasarkan kaidah fikih. Nah ini banyak nih syubhat-syubhat. Yang kelima katanya poligami haram karena suami mustahil berlaku adil. Nah ini nih banyak pembahasannya. Poligami hanya boleh dalam kondisi darurat. Nah di sini kan maksudnya dalam kondisi darurat berarti lagi-lagi ya berarti si poligaminya ini hukumnya awalnya haram. Kan kalau hukumnya darurat itu jadi boleh dilakukan. Misalkan betul. Ya misalkan katakanlah, mohon maaf ya, babi itu kan haram. Dalam Islam memang haram mutlak tuh. Nah tapi kan dalam kondisi darurat itu boleh dilakukan. Nah itu para musuh-musuh Islam tuh mencoba mengkomparasi gitu loh. Bahkan kan banyak yang menggaungkan poligami itu haram. Waktu dulu tuh di pemilu kemarin tuh. Iya, yang ada salah satu parpol. Oh iya. Ada salah satu parpol tuh yang mengkampanyekan poligami haram. Terus ini tuh untuk perempuan itu
emansipasi wanita. Tapi Wah, enggak, ada juga sekarang ini salah satu politikus di New York di Amerika itu yang menggaungkan, ayo pilih saya, kalau saya terpilih saya akan bebaskan kalian semua dari apa nyebutnya ya, pelecehan seksual iya. di masa Rasulullah, kata dia gitu kan, di masa Nabi Muhammad lah. Jadi memang ya benar sih, apa sih ya, ada beberapa yang Iya bikin itu, asumsi kayak gitu. ya itu maksudnya dalam kondisi darurat. Nah terus si laki-laki ini memvisualisasikan pemikirannya sendiri atau kreatif lah ya namanya manusia. Wah gue daripada berzina gue darurat nih, gue darurat nih. Nah di sini ya itu maksud dia itu darurat. Kalau gue enggak menikah gue akhirnya zina kan, akhirnya misalkan dia debat sama istrinya, aku kan gak zina, aku kan gak jajan, kan gitu ya. Daripada aku kayak gitu, ya udah aku nikah, bukan boleh nih dalam syariat. Aduh, kayaknya itu pengen dijitak kayak. Ada laki-laki yang ngomong gitu. Nah di sini kan dikatakan mendarurat menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Syaba wa An-Naza Irfi Al-Furu adalah sampainya seseorang pada suatu batas kondisi yang jika dia tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati. Nah, lagi yang tadi kan, babi itu haram. Nah, dia misalkan ada di kondisi terlantar. Taruhlah pulau dia doang nih, sama babi berdua doang tuh di pulau tuh sama babi, ya kan? Nggak ada tanaman yang bisa Nggak dimakan. ada, ya pulaunya cuman taruhlah katakan 5x5 10 meter. Tandus lah, Ya, nggak ada pohon. tandus, tapi ada babi di situ. Lapar. Nah, itu kan berarti dia kalau namanya manusia kan yang jatuh udawiyah itu kan kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi ya kan. Kalau nggak dipenuhi dia mati. Nah, maka dari hukum dari haram itu berubah. Jadi boleh ya, boleh, bukan halal. Boleh, makanya iya, benar. kalau boleh balik lagi. Lu mau makan silakan karena untuk memenuhi hajatul uluhiyah. Kalau lu masih kuat tahan, Ya udah. ya udah silakan tahan, lu nggak makan tuh babi. Nah sekarang pertanyaannya balik lagi, kalau lu nggak nikah atau lu ya betul searjen apa lu nggak menyalurkan itu lu bisa mati kan gitu ya, tinggal balik aja ke rumah istri gitu loh. Subhat yang kedua, nah ini mungkin ada kisahnya yang memang sedikit agak tricky ya. Di suatu dikisahkan di sini Rasul itu dulu sempat Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami ya kan, karena waktu itu kan Ali ya, memang menikah kepada anak Nabi yaitu Fatimah ya kan. Di sini riwayatnya itu tidak aku izinkan sampai 3 kali tuh, kecuali Ali bin Abi Thalib rela untuk menceraikan putriku dan menikahi putrinya Abu Jahal. Nah di sini kalau di skip, wah berarti bener nih poligami itu haram. Buktinya Rasul sebagai mertuanya melarang mantunya Ali itu untuk berpoligami, padahal ini harus diterusin riwayatnya bahwa sungguh aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak pula aku menghalalkan sesuatu yang haram, akan tetapi demi Allah nih, tadi kan diriwayatkan kan untuk menikahi putri Abu Jahal, sementara Abu Jahal itu kan musuh Allah ya kan, makanya tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud Rasul tuh begitu. Nah, makanya ini penting nih buat kita semua lah, buat saya juga ya pribadi. Itu kalau kita melihat dalil itu jangan sepotong-sepotong, dan kita harus juga melihat riwayatnya apakah dalilnya ini bertentangan menurut pemahaman kita ya. Kalau pemahaman kita dalilnya itu bertentangan, berarti pemahaman kitanya aja nih yang belum nyampe. Itulah fakta-faktanya ya, karena sangat miris dan memang sangat sensitif. Jadi makanya kalau ngikut kajian tuh jangan telat dan jangan buru-buru cepat pulang. Terus kalau nonton di YouTube jangan ngambil tengahnya doang tuh. Nah itu balik lagi berarti bahwa hadis thalabul ilmi itu wajib. Kita itu penting banget punya guru, penting banget punya belajar, benar.
Karena ya kalau ibaratkan apa sih, bukan berarti nih orang yang punya pemahaman mah boleh nih dipoligami, mau nih dipoligami, nggak gitu Iya, juga gampang sih. juga. Gampang dipoligami karena dia udah Benar. tahu dalilnya, udah tahu paling enggak Iya. juga sih Iya, sebenarnya. enggak juga. Iya, Cuman betul. mungkin lebih ke minimalisir konflik kayak gitu lah kan. Ya balik selalu kita ingetin ya bahwa di dalam rumah tangga itu suami dan istri. Jadi yang belajar pun harus dua-duanya. Jadi biar sama-sama paham nih. Iya, Gitu. ya kan dalam kondisi yang lain juga ada yang mengatakan eh, kalau gua udah jadi istri kedua atau gua yang udah poligami, ya siapa yang mau gua kondisi kayak begini? Nah itu tuh. Nah, itu kan Yang istri. aduh, Apa? Aduh apa lagi? itu ngaco banget ya. Padahal kan lu potensi lu apa yang tadi kita udah bahas kan, manusia itu punya 3 potensi dikasih akal, naluri, sama hajatul uluhiyah. Lah kan kita dikasih akal nih manusia nih untuk membedakan, untuk memilih. Kan ceritanya mah dijebak. Iya. Nggak tahu bahwa si Iwan ini udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak, kan ceritanya mah kagak tahu. Jadi Nah. dia mau aja. Ya, berarti itu kan kelalaian dia ya kan. Jadi jangan berlindung di balik kesalahan dia, justru itulah kelalaian dia. Karena apa ya, dia berarti nggak memaksimalkan potensi akal dia, mungkin langsung apa namanya Maksudnya naluri iya. nih, waduh. Dari mata langsung naluri nggak diakal Iya, dulu. mungkin kalau yang laki-laki bukan akal, bukan naluri, hajatul uluhiyah, kalau nggak salah gua mati nih gitu. Jadi itu ngaco semua. Aduh, ya Allah, Makanya penting banget ya untuk berpoligami itu ada sikap saling kejujuran, kesiapan, karena kan bukan perkara sesuatu yang mudah juga ya, namanya syariat itu kan, tapi juga kita nggak boleh menolak atau bahkan membenci ya kan, seperti ada tuh parpol itu tuh malah membenci, atau tadi politikus dari Amerika ya kan, itu memang sangat apa ya, kalau kita minim ilmu langsung kita bisa mengatakan, oh benar tuh kata politikus Amerika, oh benar tuh kata si parpol ini, kayaknya kita ditindas nih Iya. kaum hawa sama laki-laki, Udah. kita kayak menjadi, mohon maaf ya, budak seks, kan bisa jadi kayak begitu tuh. Itu kita harus apa, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslim. Makanya itu wajib menuntut ilmu. Kenapa sih orang pada berkampanye kayak begini nih, kayak menentang poligami, harusnya tahu, bukannya malah ngomong, oh iya benar juga tuh, kayak itu ngaco lagi. Itu berarti kalian kalau kayak gitu masuklah ke propaganda mereka.